Hebat pagi baru sekali lah aku mic duo ini. Ini siaran langsung ya caknya. Syaratnya kalau sudah membaca dua alam tadi, waktu sujud terakhir mata melek. Kan banyak yang mejem itu sujud itu ya. Tahu mejem? Merem. Bahasa Inggrisnya merem ya. Melek mata, lama ke sujudnya? Sujud qabliyah subuh itu lama ke? Melek mata ya. Bacanya biasa bae, bacaan sujud itulah ya. Cuman boleh berdoa sebanyak-banyaknya waktu sujud terakhir itu. Kata Rasulullah, itulah antara hamba dengan Khalik yang paling terdekat waktu sujud terakhir itu. Sudah bacaan sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Benar Pak ya? Kalau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu bacaan rukuk ya. 3 kali baca itu, bacalah doa-doa apa yang kita hajatkan. Paling tidak Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuman kebanyakan ulama seluruh doa dengan bahasa apa baik harus di dalam hati. Walaupun bahasa Arab. Seperti Rabbi ighfirli wali walidayya tadi itu bahasa Arab. Tapi sebagusnya di dalam hati. Cuman kalau jadi imam meja ke makmum, ada imam yang lama sujudnya, makmum di belakang lagi pilek, rengko makmum itu asal bangun dari sujud itu ya, ngocor. Kata Rasulullah kalau jadi imam ringan-ringan kebaik bacaan, cak kita tadilah sedang lah itu ya. Kalau masih ada yang kepanjangan, dasarnya dia tuh bacaannya tuh dari sabbihis itulah kira-kira, dari sabbihis sampai ke nas itu bacaan pendek itu ya. Kalau kita tadi al-waqi'ah tapi tidak dihabis ke ya, berdebar-debar juga pertama tadi al-waqi'ah ini roka ini pegal ya, seperti subuh Jumat itu as-sajadah dengan al-insan ya. Tercancang juga itu. Cuma ada apa-apa bapak-bapak. Kita cancang lama itu, tertegak lama itu ya. Nurun di segala penyakit. Asal kita ikhlas. Ya Allah, tolong sehatkan aku supaya aku bisa beribadah lebih banyak lagi. Pendek bacaannya. Kalau cuma as-sajadah dengan al-insan. Rasulullah tuh 3 juz. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa ya, sampai makmum di belakang. Mudah-mudahan baik rukuk sudah Al-Baqarah ini, rukuknya tidak juga langsung Al-Imran ya. Sudah Al-Imran uji sahabat dalam hati, kalau baik rukuk tidak juga rukuk. Cuman itu Rasulullah itu tidak jadi imam waktu itu, sahabat yang melo. Tapi kalau Rasulullah jadi imam tidak panjang. Tapi kalau sholat dewean panjang Rasulullah itu. Nah, cuman kita ini masalah dengan tarawih. Kalau tarawih ulama nganjur ke, kalau rakaatnya banyak, pendek bacaannya. Ya al-hakumut sampai An-Nas itu. Kalau rakaatnya 23. Tapi kalau rakaatnya cuma 11, panjang-panjang. Cuman kita Indonesian cerdas. Rakaat dikit, bacaan pendek. Itu ngintip-ngintip. Siapa imam malam ini? Ya. Ayo Aji itu, nah sudah rengko. Lamat Aji itu, ya. Akhirnya nyari tempat lain. Lama-lama dihilangkan oleh Allah. Katik lantak corona. Katik tarawih. Nah ini dia rasuklah kamu. Bulan Ramadan kemarin banyak yang keringat dingin. Bapak-bapak. Jadi imam disuruh ibu di rumah, mertua melo. Bacaan modal cuman kuliah kulhu. Mak mana ngimam tarawih. Mudah-mudahan katik di sini ya. Hadirin rahimakumullah. Judul kita ini birrul walidain, sesuai yang ditunjuk dengan ketua tu.
Bir itu artinya berbuat baik. Lain dengan bir yang ada dalam botol itu ya. Itu bukan bahasa kita itu. Kalau bahasa Arab, bir artinya baik atau berbuat baik. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Tadi mukaddimah baru salam baik tadi ya. Iya memang tak baca nak 5 menit. Aku tadi ngomong sama Dek Julian tu mungkin 5 menit atau lebih dikit. Tinggal tergantung jemaah. Kalau lah banyak yang nyender tidur, dah sudah pendek acaranya. Banyak yang ngangup. 2 syarat ceramah tu supaya pendek. Wong ngantuk atau wong ngangup. Sama lah ngantuk dengan ngangup. Cuma ngantuk tu laju ni ya, nyender. Cuma keinget ke bapak-bapak, kalau hari Jumat jangan nyender ya. Alhamdulillah katik tiang tengah sini. Kalau ada tiang tengah berebut nak ngejar tiang tengah itu, nyender dengkul diangkat. Ngacak bapak itu. Nah kalau tidur batal itu pak. Kalau tidur, tapi kalau tidak tidur tidak. Ya. Kalau duduk cak bapak ini tidak nyender tapi pak. Iya. Kalau nyender batal, jangan kau main-main ya. Aku kadang geremnya nih kalau aku khutbah Jumat itu. Nah, ancang-ancang kawan ini. Kita naik mimbar dia mangap mulai lah. Mangap bukan dengar, tidur. Uang komat melok solat. Batal itu. Kalau tidur duduk mantap. Nah, seperti Pak Haji ini. Itu tidak batal, tapi kalau lah nyender batal. Apalagi dengkul diangkat cak itu, Pak ya. Duduk yang dilarang oleh Rasulullah itu ada 2. Satu, duduk tangan ke belakang cak itu nah. Itu. Nah. Itu duduk Abu Jahal. Yang kedua, tangan ke belakang, kaki selonjor. Coba selonjor ke kaki, selonjor. Nah, tangan ke belakang. Nah. Itu dudukan belis. Iyo. Nah, tangan ke belakang. Mana ada wong kaki selonjor, tangan ke belakang, subhanallah, subhanallah, tidak pernah. Pasti, nah banyak utang habis bulan ini. Ya. Nah, ada yang mikir ke jando, macam-macam lah. Ya. Jando itu perlu dipikir ke pak. Tapi anaknya tuh anak yatim. Kalau maknya tuh juga jengok keadaan. Ya. Kalau bulan Muharram kemarin kan ngosok pala anak yatim. Emaknya disuruh maju. Bahaya itu. Jadi supaya jangan tertimbul fitnah, ngosok pala anak yatim itu suruh yainya baik megangnya ya. Snack boleh beredar tapi mulut jangan bersuara ya. Aku baik yang boleh ngomong pagi ini. Yang lain tak boleh ngomong dulu. Jadi masih belum ke judul Pak ya. Dari rumah hadirin sekalian, sebagusnya berwuduk. Sudah mau wuduk dari rumah. Untuk apa Ustaz? Ada kerangan itu. Kalau batal di jalan. Atau yang sudah iktikaf dalam masjid ini batal. Itu guna kerangan itu. Bukan kerangan itu dari rumah. Sengaja aku tidak nak wuduk masjid. Jangan. Usahakan. Karena tidak kena dengan hadis. Rasulullah mengatakan, siapa yang berwuduk dari rumah dengan sempurna, lantas dia menuju ke masjid, maka setiap langkahnya ada nilai pahala. Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri menghapuskan 1 dosa. Kalau dia berwuduk dari rumah. Tapi kalau tidak berwuduk, tidak kena hadis ini. Karena kata Rasulullah, siapa yang berwuduk dari rumah, maka langkah kaki kanannya 1 pahala, langkah kaki kirinya menghapuskan 1 dosa. Beruntunglah kata Rasulullah yang rumahnya jauh dari masjid. Jadi yang rumah dekat masjid supaya banyak langkahnya, jalan di tempat. Atau manggil kawan yang jauh, ketok ke rumahnya, ayo berangkat ya. Yo. Jadi wuduk dari rumah, kalaupun batal, nah baru ke tempat wuduk yang disediakan itu. Jadi jangan sengaja nih, aduh kawan mandi dia ke masjid, ya. Mandi sudah mandi, sholat,
Padahal rumahnya dekat masjid. Dua alternatif itu, apa dak katik kamar mandi atau dak katik banyu. Ya. Kalau memang dak katik banyu apa boleh buat, ya namanya dalam keadaan darurat. Tapi kalau sengaja tiap hari bangun tidur lari ke masjid mandi, marbot bukan. Kalau marbot lain lagi. Ya. Memang tugas dia itu ngurusin. Kalau aku dari rumah pasti aku masuk dulu ke tempat wudhu itu, karena cuci kaki. Ragu dari rumah tuh, kita ambil wuduk dari rumah, waktu kita melangkah ke sendal kita tuh, apakah dipastikan bersih kaki kita itu dari tempat wuduk tadi? Atau waktu kita berjalan dari rumah menuju ke masjid itu, dikhawatirkan ada najis atau ada becek lah kira-kira. Jadi supaya masjidnya terjaga dengan baik, bersih terus, maka kita cuci dulu kaki kita. Dan sambil ngecek kalau banyu itu mati, pacak kita hidup ke. Ya. Tapi kalau sengaja nian dari rumah, jadi tidak dapat pahala itu. Nah kemudian setelah masuk masjid, usahakan kaki kanan. Aku pernah suatu masjid ada layar, ada kamera, CCTV, ya, belum ada ucapnya. Nah, aku perhatikan jamaah yang masuk, karena aku masuk duluan. Cuma 60% yang kaki kanan masuk masjid. Di antara jamaah yang masuk itu. Lupa, ya. Nak masuk masjid itu lupa kalau harus kaki kanan, ya, lupa. Apalagi sambil ngobrol, bareng berjalan, ngobrol, ya. Langsung masuk masjid. Lupa itu. Nah, yang bagus itu kaki kanan dan baca doa sebelum masuk masjid, baca doa. Rabbi firli, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah ampuni aku dan bukakanlah semua pintu kasih sayangmu atau rahmatmu ya Allah. Sebelum masuk itu ada yang baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sebelum masuk masjid itu, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Selamat kepada kami dan kepada semua semua hamba-hamba yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu pernah kami musyawarahkan, kenapa harus baca itu? Siapa yang dimaksud soleh di situ? Sedangkan kita dewean, baru pertama masuk masjid, kita dewean buka masjid, ya. Kita harus membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Siapa disebut sholihin di situ? Ternyata di dalam masjid itu sudah banyak malaikat. Sebelum kita buka masjid itu sudah banyak malaikat. Ya. Nah disitulah assalamu alainanya itu di situ. Sedangkan kita dewean masuk masjid, buka pintu kunci masjid kita. Tapi kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Selamat kepada semua kami atau selamat kepada kami. Ternyata malaikat itu menjawab waalaikumsalam. Ya. Ada malaikat. Cuman kita ni berlainan alam. Malaikat dengan jin itu tak pacak kita nyengoknya. Kecuali aku punya buku jin itu, ya. Kata jin itu ada 3 cara kami ni bisa berdialog dengan manusia. 1, karena perintah Allah. 2, karena mantra yang dibaca oleh manusia. 3, karena kami dewek berkehendak untuk berdialog. Jadi kalau 3 ini tidak kata, tidak pacak jin tu kita jenguk, karena berlainan alam. Jangan ada yang masa ilmu jin ni, tidak usahlah. Kami dulu belajar masa ilmu jin. Ternyata ada hadis. Sesoleh-soleh jin sama dengan manusia paling bejat. Awalnya memang bagus jin itu. Pacak ngobati, pacak nolong. Masjid ni pacak diangkatnya dewean. Ya. Itulah disebut jin 1000 tu. Bukan 1000 sebetulnya jin itu. Dia dewek itu kekuatannya 1000 wong. Jin sikok itu, ya. Cuman ujung-ujungnya kita dibelokkannya. Katanya selamanya aku nurut kau, sekarang kau harus nurut aku. Kalau tidaknya bonyok kau. Ya. Diancamnya gitu. Jadi yang kelemahan kalau ada yang masa ilmu jin, lepaskanlah mumpung masih gagah. Malah dekat sakaratul maut. Nah, kita dibelokkannya itu waktu nak sakaratul maut. Kita katik kekuatan lagi.
kecuali orang-orang tertentu yang memang dikehendaki oleh Allah, termasuk Kiai almarhum Kiai Anwar Pondok Pesantren Sri Bandung. Itu banyak murid-murid yang ngomong, Kiai ada di Palembang tapi ada dia di pesantren itu. Nah itu wallahu alam ya, itu sudah kelebihan yang diberikan Allah ya. Tapi kalau kita memang nak nyari, tidak usahlah aku nak masak ya, ada bukunya. Cuman aku dulu aja dipinjam kawan dan aku memang tidak selera karena terbaca dengan hadis tadi. Baiklah para hadirin, sudah kita masuk masjid, jangan lupa solat 2 rakaat. Apakah itu solat qabliyah masjid, qabliyah subuh, atau qabliyah lainnya, ataukah solat tahiyatul masjid? Sesudah salam, jangan lupa baca nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ai panjangnya bahasa kita baik, sengaja aku beriktikaf dalam masjid karena Allah ya. Selama duduk di masjid dapat pahala sebesar bumi dan langit. Pahala duduk ini. Cuma syaratnya duduk belum batal. Kalau batal, ambil lagi, duduk lagi ya, atau solat lagi. Jadi bapak-bapak, maaf, lah 5:30 sampai jam berapa Pak Ketua? Hah? Oh iya. Ya, ngomong ini belum, ini judulnya belum masuk ini, ya. Cuman insyaallah ada faedahnya kalau siapa yang masuk masjid tidak tahiyatul masjid, tidak baca niat iktikaf, maka dia lepas dari pahala yang besar itu ya. Itu ruginya. Sampai Rasulullah waktu khutbah ada orang masuk langsung duduk, kata Rasulullah, salat rakaatain, semayang dulu baru duduk. Nama mana Ustaz? Khutbah lagi berkumandang, kita masuk ya. Itu ulama nganjurkan baca yang wajib-wajibnya baik. Usolli sunnatal tahiyatul masjid atau usolli sunnatal qabliyal Jumat ma'a tahiyatul masjid. Rakaatain lillahi ta'ala. Dapat 2. Qabliyah Jumat dapat, tahiyatul masjid dapat. Pakai ma'a. Usolli sunnatal qabliyatul Jumat ma'a tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar, tak usah baca iftitah, langsung Fatihah. Walad dolin langsung rukuk. Rukuk tak usah lama-lama. Sekali bacaan rukuk itu baca Sami Allahu liman hamidah. Yang penting ada tumak nina. Jangan pecah ayam makan itu ya. Pecah mesin jahit. Itu tak sah solatnya. Setiap rukun harus tumak nina, berhenti. Rukuk. Laju nak pindah judul ini pagi ni. Rukuk, stop dulu. Sekali subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang penting sudah ada stopnya, ada tumak ninanya. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tumak nina, sujud. Jadi yang wajib-wajibnya baik, karena khutbah sedang berlanjut. Tak usah lama-lama ya. Nah, jadi tetap ada solat tahiyatul masjid atau qabliyah Jumat itu. Walaupun khutbah sudah naik mimbar, khotib naik mimbar. Tapi khutbah pertama, kalau khutbah tua tak usah lagi, tak terkejar. Kebangetan. Kaget belum selesai khutbah. Oh, santai itu. Ya, memang belis senangnya anjak itu. Ya. Kaget ya. Nah, subuh ini nah. Coba kita hitung rumah yang ada di sekitar sini. Ya. Masjid ini namanya Masjid Kompleks Rimas. Masjid Al-Hakim di Kompleks Rimas. Hitung jumlah kakak yang muslim di sini ya. Dibanding dengan jemaah yang ada di sini. Mungkin 20% kalau dibanding kakak mungkin, atau 30% yang masuk ini. Iya, terserahlah nak berapa persen. Ngapo? Nah, ngaponya ini ya. Kata Rasulullah, manusia itu kalau tidur dia dikebut oleh belis. Waktu belis dialog dengan Rasulullah itu kan dia omongnya, cucung kami ngebet wong-wong yang tidur. Nah, kata Rasulullah 3 kebetan bisa lepas dengan 3 cara. 1, bangun
alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihin nusur, ya. Lepas kebatan yang pertama. Supaya lepas kebatan yang kedua, langsung ya tawad doa, langsung berwudu. Supaya lepas ikatan ketiga, wa yusalli, langsung salat. Apakah salat tahajud atau salat subuh, ya. Nah, baru lepas. Jadi kata Rasulullah, siapa yang tidak bangun waktu subuh, maka kupingnya dijadi kebelis WC. Jadi yang tidak bangun subuh ini, kupingnya dikencingi oleh cocong belis. Siapa yang sudah dikencingi oleh cocong belis kupingnya, dia tidak mau lagi mendengar kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Nah, ini bahayanya, ya. Banyak yang marahi ustaz ceramah ini. Oi, cak so alim nian, masuk surga lah kau dewean. Ya. Aduh, yang cak itu wong Islam. Ini yang kita sedih. Dia tidak yakin Rasulullah, hadis. Siapa yang tidak yakin dengan hadis dan dengan Al-Quran, maka dia kafir. Jangannya ada yang apa iyo, ya, apa iyo. Jangan. Kita kalau dengar Quran dengan hadis itu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Barangkali judul birrul walidain itu kaget Pak, ya. Iya. Jadilah. Ada yang nak bertanya? Tafadhol. Kaget judul birrul walidain, sekalian aku bawa cara solat walidain. Solat minta keampun kepada kedua ibu bapak. Belum selesai dia tulis tadi, maka belum ku copy. Jadi, nah kalau berkenan jamaah, setiap minggu keempat, ini jemaat minggu keempat ini minggu keempat ini kan, setiap minggu keempat, kalau jamaah berkenan, tolong nama aku tulislah. Untuk minggu keempat ini Sabtudin ngisi subuh. Jadi biar iya dong. Aku tidak nyari-nyari tempat lain. Sebab kami ini perintah ke Pak Wali Kota. Kamu ada 700 kami ini di Sleman Hangat ini, ya. Ada 700 ustadz disebar Sleman Hangat ini. Cuman masjid dengan langgar ada 2000 lebih. Di Palembang ini masjid dengan langgar 2000 lebih. Jadi 700 ustadz itu belum bergerak sekali ustaz tak baca, ya. Cak ini nah, pagi ini aku di sini, Ustaz Jamil di Fauzan, Pak Zairozi di Permata Biru. Kami ini wong 3 di sini. Pak As'ad, Ustaz Makmun ada 5, ya, di Kelurahan 16 Ulu ini. Sedangkan di Kelurahan 16 Ulu ini ada 36 langgar dan masjid. Lebih. Masjid baik 36 tu. Langgarnya banyak. Bapak-bapak datalah dewek. Aku soalnya muncul. Kita data, muncul lagi yang baru macam ini tu masuk. Muncul ya. Alhamdulillah, ya, manusia berlomba-lomba membangun tempat ibadah dan berlomba-lomba untuk memakmurkannya, itu yang lemah, ya. Berlomba-lomba bangunnya, berlomba-lomba memakmurkannya, berlomba-lomba nyumbang, alhamdulillah, ya. Siapa kepengen kuburannya terang benderang, sering-seringlah masuk ke kotak amal itu, ya. Apalagi waktu subuh ini. Waktu subuh ini 2 malaikat turun. Ya Allah, siapa yang sedekah pagi hari ini, maka sehatkanlah badannya, lancarkanlah rezekinya, naikkanlah derajatnya. Jadi kalau ada duit 1000, masuklah celengan itu, ya. Cuman si Mamat pernah mati. Si Mamat, ada cerita si Mamat mati. Waktu dalam kubur ada cahaya dalam kubur itu, sebesak kelingking. Kata si Mamat itu, ngapalah kau kecil nian? Cobalah besak-besak sinar ini supaya aku terang. Uji sinar itu ngomong, inilah kau tiap ke masjid 1000. Nah, lu pun kalau pengen terang 5000. Hadis itu, ya, sedekah itu menerangi kuburan dan meluaskan kuburan, dan sitrum minan nar, benteng dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin tebal benteng kita. Alhamdulillah pagi hari ini Banyu Putih aman kita dari api neraka. Mati api lantak Banyu Putih ini, ya. Cuman jangan Banyu Putih terus.
Tak apa-apa, aku memang pesan. Tak usah repot-repot, tak usah nyiap ke snack. Tak usah nyiap ke amplop. Itu. Jadi cukup duduk baik. Ya. Duduk ikhlas. Karena kata Rasulullah, siapa yang duduk sesudah subuh ini, dia dapat pahala 1000 rakaat salat sunat. Siapa sanggup 1000 rakaat itu ya? Tarawih itu lagi ngintip-ngintip tadi. Nyari yang cepat, nyari yang pendek ya. Nah, tapi kita duduk ini 1000 rakaat. Kalau yang masih ada wudhu atau wudhu sudah batal, tiba waktunya Isra atau Suruk, salat 2 rakaat. Ka'ajrin hajjatin wa umratin tammatin. Maka akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Rawahul Muslim. Hadisnya riwayat Muslim. Jadi kalau yang masih ada wudhu atau yang wudhu sudah batal, sekarang suruk kita jam 6 kurang 10 ya. Silakan 2 rakaat, akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Cuman jangan keluar dari masjid langsung minta panggil Pak Haji, itu baru pahalanya baik ya. Kalau tidak pacak tiap hari, ya hari-hari libur jadilah. Pokoknya kita rencanakan ya. Kata Rasulullah, man sholat subuhi, siapa yang sholat subuh fi jamaah dengan berjamaah, faka'annama sholal lailah kullahu, dia akan dinilai oleh Allah seperti sholat sepanjang malam. Nah ini sholat subuh berjamaah ini ya. 12 jam hitungannya sholat kita. Alhamdulillah. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, setelah sholat subuh dia duduk mendengarkan ceramah, tausiah, majelis taklim atau ngaji atau berzikir, hatta tatlu as-samsu, hingga terbit matahari waktu Isra atau Suruk tadi. Yusolli raqatain, dia sholat 2 rakaat, pahalanya itu tadi hajjatin wa umratin tammatin, ditambah oleh Rasulullah tammatin 3 kali ya, akan mendapatkan pahala haji dan umrah 3 kali. Sedikit lagi ya, apa ceramah nak diteruskan sampai waktu Suruk itu akor tidak jam tu Pak, akor ya. Kalau tidak diteruskan, kita stop dulu, mengenai judul birrul walidain, minta maaf dulu. Bulan depan aku bawa ke cara solat untuk berbakti kepada kedua ibu bapak dan minta kenampun kepada kedua ibu bapak. Di dalam solat itu agak panjang yang solatnya, cuma tidak apa-apa, 2 rakaat, tapi bacaannya agak panjang. Tapi insya Allah hafal galau. Ayatnya ayat kursi, kulhu, falak, nas. Tidak kado ada hafal 3 kul ini ya. 3 kul ini tidak kado ada hafal ya. Ayat kursi mudah-mudahan hafal ya. Jadilah dulu. Akulah muka Quran ini paling tidak panjang pula kalau ini kulanjak kayak ini. Ada yang nak bertanya? Ini bulan Safar ya. Bulan Safar ini ada pendapat ulama yang Allah menurunkan 320 balak di Rabu terakhir, itu ada ya. Tapi itu hadisnya tidak kuat. Ya. Lambat katakanlah, tidak disebutkan alasan. Lalu kita masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Baru rakaat pertama Komat. Nah. Diteruskan sampai habis itu karena tangannya nih. Baru 3/4 nih. Ya. Atau membatalkan langsung dia ikut. Kalau dalam hadisnya, kalau kamu sholat sunat kata Rasulullah, lantas iqamah dikumandangkan, andainya kamu bakal tak terkejar takbiratul ula atau rakaat pertama, bakal ketinggalan rakaat pertama, kamu batalkan. Tapi kalau bakal dapat rakaat pertama, kamu teruskan. Itu tadi Pak, tahiyatnya ambil yang wajib baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu lah dapat sunat abadnya itu ya. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunat abad. Kalau sunat hayatnya kama shallaita dan seterusnya. Nah, mumpung ngomong tahiyat,
Mumpung kita masih hidup, masih pacak berusaha. Kalau lah mati tak acak lagi. Wong dalam kubur itu banyak yang pacak berzikir, pacak solat banyak. Tapi tak katik pahala. Di dalam kubur itu banyak yang pacak berzikir, pacak ngaji. Tapi tak katik pahala. Yang masih ada pahala itu lagi nyawa ini masih di badan. Nah, mumpung kita masih ada nyawa kalau kan? Itu tahiyat itu panjang Pak doanya. Sunat hayat kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika inni kuntu minaz zalimin. Boleh batas itu. Atau ada lagi sunat sikoknya lebih bagus. Sudah fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi a'udzubika min azabil qabri. Ada yang azab kubur, ada yang hadis sikoknya Rabbi a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatihi wa a'udzubika min fitnati mahya wa mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masihud dajjal. Ai panjang nian begoyo ya, dikit-dikit setetak-setetak. Kalau nak sekaligus yang kebaca tadi nyerah, dah sudahlah, tak mungkin apalah tua mak ini. Jangan. Sedikit-sedikit. Paling tidak, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Mumpung kita masih pacak, mumpung nyawa masih ada. Kalulah nyawa ini nak keluar lah di leher ini, terjenguk jahannam itu. Ya Allah, tolong ya Allah, aku tak sanggup. Tak acak lagi, kata Allah. Lah terlambat, kau ngomong tak sanggup. Waktu kau masih gagah dulu nah, kemana? Nah ini kita usahakan. Dan ini Rasulullah yang ngajari. Wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah ini ternyata hidup ada fitnah, mati ada fitnah. Fitnah ini banyak maknanya. Bukan yang difitnah, dikata kemaling padahal kita tidak maling, itu juga fitnah. Fitnah ini timbul hal-hal yang tidak kita mampu untuk menjawab. Pertanyaan itu sulit. Sebetulnya pertanyaan kubur itu lemah. Pertanyaannya sudah dibocorkan oleh Nabi, jawabannya sudah dibocorkan oleh Nabi. Lain dengan pertanyaan sekolah. Pertanyaan baik muncul, jawabannya saro nyarinya, kecuali melok les. Kalau pertanyaan kubur itulah dibocor oleh Nabi. Man rabbuka? Jawabannya Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammadun Nabi. Wa ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati. Wa ma imamuka? Apa ikutanmu? Al-Qur'anu imami. Lah dibocor oleh Nabi. Wa ma ihwanuka? Siapa dulurmu? Siapa kawanmu? Siapa CS-mu? Wak bedul. Apa kau wak bedul? Mancing. Nah, mancing dia ada CS. Semayang hidap. Tapi kalau kita selalu masuk masjid ini, wa ma ihwanuka? Siapa saudaramu? Sabtudin, Pak Haji Edi, misal, terus disebut. Malaikat nyengok kamera. Ada kamera ni walaupun tak kata CCTV ni. Ada kamera. Kiri kanan ni ada kamera. Oh ya ni masuk dia subuh ada ceramah minggu tanggal 27 ya. Oh. Bersamaan dengan 9 Safar apa ini? Lupa. 5, 7, ya pokoknya bulan Safar lah ya. Ada kameranya itu. Oh ya semayangnya dia, ikhlasnya duduk ya. Tapi nahan ke kentut, tak apa-apa. Pahala juga nahan ke kentut itu. Atau dikentut ke tak apa-apa. Pahala juga. Mai duduk lagi. Solat 2 rakaat. Masuk waktu suruk ya. Aku tuh nak nyampe ke waktu itu. Cuman bapak-bapak, kita tadi sampai mana ngomong? Ingat ke? Dah ingat ya? Maksud aku waktu suruk ini ada 2 pendapat. Ada duha itulah suruk.
Ada suruk itulah duha ya. Nah, cuman aku yang ketemu dalil ini Rasulullah tuh duduk di dalam masjid berzikir atau tausiah sampai waktu Isra atau waktu suruk, dia sholat 2 rakaat, jedah beberapa jam, maka Rasulullah sholat lagi 4 rakaat. Itulah disebut duha. Jadi tinggal terserah ya. Kalau suruk ini disebut duha, ya. Nggak boleh lagi surut pun sampai jam berapa? Tepat waktu. Kalau batas suruk habis, matahari setombak. Tapi sekarang nih tidak terjenguk matahari ya. Kalau matahari tidak terjenguk, alhamdulillah kita ada jam sekarang. Kalau zaman Rasulullah katik jam. Suruk itu dari subuh, waktu subuh sejam setengah masuk. Nah, jadi agak lama memang kita nih. Dari sebelum subuh tadi sampai sekarang lah ada 2 jam kita dalam masjid ini. Kita datang ke sini tadi jam 4:30 ya. 5:30, 5:30. Dikit lagi 2 jam kita di sini. Nah, habis waktu suruh setombak, matahari setombak itu sudah masuk duha. Kira-kira jam 7 sudah masuk. Duha itu sampai jam 11:30 atau sampai zuhur. Cuman waktu yang abdol duha itu jam 9. Kalau dalilnya Rasulullah sholat duha tatkala anak-anak domba dan anak-anak unta itu nyari tempat dingin. Artinya matahari agak terik. Lah nyari tempat berlindung dia. Itu. Tapi kalau kita sekarang alhamdulillah sudah ada jam ini, ya diperkirakan waktu abdol itu jam 9. Tapi kalau tidak terkejar jam 9 karena masih begawi dan lain sebagainya, baru ada waktu jam 11 atau setengah 12, sholatlah duha. Kenapa harus sholat duha? Paling tidak pesan Nabi ini. Sebelum turun 5 waktu ini, sholat cuma 2 waktu. Sewaktu malam, sewaktu siang. Kata Rasulullah, tetap kamu lanjutkan 2 waktu ini. Malam ialah tahajud, siang ialah duha. Atau witir ya. Rasulullah wanti-wantinya, jangan kamu tinggalkan witir itu. Andainya kamu tertidur bangun wong azan subuh, habis waktu witir, kamu witirlah sesudah subuh. Sama dengan qobliyah subuh tadi Pak Haji. Kalau kita datang ke masjid wong qomat, tinggal qobliyah subuh, maka qobliyah subuhlah sesudah subuh. Cuman ulama nginjuk batasan supaya jangan timbul fitnah. Sebab kata kawan, bubar subuh, ngapa Wak Haji itu masih semayang ya? Sudah subuh 6.110 uji kawan. Ini masuk fitnah tuh. Kawan balik itu ngomong 6.110. Tahu tak 6.110 tuh? 6 tuh G, 1 tuh I, 10 tuh LO. Hai Wak Haji itu 6.110 ya. Semayang subuh. Sudah semayang subuh, semayang sunat. Padahal dia semayang qobliyah subuh. Boleh diqadha. Jadi ulama ngatakan supaya jangan timbul fitnah tadi, sholatlah qobliyah subuh itu atau sholat witir itu tatkala waktu duha. Katik lagi nak ngatoi. Kita semayang jam 7 di sini ya. Kalau masih ada yang ngatoi, dasarnya nak mati ngantuk kawan itu. Makanya kita dilarang berburuk sangka. Namanya su'uzon. Dilarang kita su'uzon. Ngapo itu sudah semayang asar, sudah semayang. Itu kan tak boleh semayang sudah semayang asar deh. Ternyata dia belum semayang zuhur. Dia tidur jam 11, bangun jam 4. Langsung ke masjid, sholat asar. Kapan sudah sholat asar? Astagfirullah, aku belum sholat zuhur. Sholatlah dia zuhur, segera dibayar. Sesudah asar itu. Boleh sholat qadha atau sholat wajib sesudah atau waktu-waktu tahrim. Sudah asar, sudah subuh itu kan waktu tahrim ya. Tapi kalau qadha boleh. Makanya kita ini memang dilarang untuk ngato wong. Apa wong itu gilo? Yang sesudah asar mayang. Nah, hati-hati bapak-bapak kalau nemukan jenazah disolatkan sesudah sholat asar di masjid. Keluarga ngomong, hadirin sebelum diberangkatkan ke masjid, jenazah ini akan disolatkan di rumah sebelum asar. Meloklah kita sholat di rumah. Di masjid kita melok lagi. Melok kita yang kedua itu haram.
Karena melok yang kedua itu hukumnya sunnah. Sunnah sesudah asar haram. Jadi siapa yang sudah melok di rumah itu tidak usah melok lagi sholat kedua jenazah di masjid itu, ya. Dan jenazah itu Rasulullah tidak pernah nyolat ke sikok jenazah 2 kali, tidak pernah. Tapi jenazah ini boleh disolatkan berkali-kali. Rombongan kita sholat, sudah sholat. Datang rombongan dari Ketapati, wong 5. Kami nak sholat dia. Sudah wong Ketapati sholat. Datang wong dari Pelaju, wong 5. Kami nak sholat. Boleh sholat jenazah itu berkali-kali boleh. Tapi untuk kita cukup sekali. Sebab aku pernah nemukan di rumah dia ngimam. Dia bawa ke masjid dia lagi ngimam. Apalagi ngimam. Itu fardhu kifayah. Nah, ini jadi perlu tambahan pengetahuan nih. Dia ini kalau pacak ngimam itu sekali. Kecuali bapak-bapak balik dari masjid ini. Nah. Anak mertua di rumah itu, tahu anak mertua? Orang rumah belum sholat subuh. Sini dek, aku jadi imam. Bahwa kalau bini jadi imam, tidak sah ya. Kita ngimam boleh, sudah subuh ini, kita balik ke rumah bini kita belum sholat subuh, kita ngimam. Apa gunanya? Supaya dia dapat pahala 27. Laju panjang ini Pak Haji. Iya. Terserah kamu, tahan kamu apa tahan aku? Iya, soal yo. Nah, iya benar itu. Selagi masih ada waktu subuh. Sebab waktu subuh itu boleh jam 9 sembahyang subuh. Jam 7 boleh sembahyang subuh. Kata Rasulullah, man nasiya shalah. Siapa yang lupa atau tertidur, fa yusalli hatta yazkaro. Maka sholatlah sehingga dia tersadar. Bapak-bapak, dewean nunggu rumah. Ya. Kapan bangun? Jam 9, belum subuh. Kata Rasulullah, itulah waktu subuh dia, waktu dia terbangun itu. Kalau tertidur, tapi kalau as-salatu khairum minan naum, narik selimut, itu tidak, ya. Tidak kena. Ai kakek kata Ustaz boleh jam 9. Kalau tertidur atau terlupa, namanya lupa, ya. Jadi sholatlah dia pada waktu dia terbangun. Nah, iya. Ini kan sedekah subuh. Itu kan lebih bagus. Terutama kalau hari pagi. Sedekah itu kan ada ke masjid, celengan misalnya. Atau mana yang lebih afdal, Ustaz? Kita sedekah ke celengan di pagi, subuh atau malam. Atau sedekah ke fakir miskin. Yang lebih afdal kalau utamanya sedekah ke masjid, itu kan kepentingannya untuk mengurus masjid. Tapi kalau ke fakir miskin itu harus ke sana dan kita bisa membantu. Kalau yang lebih afdalnya mana? Karena ditanya lebih abdol, maksud aku yang lebih mudah Pak. Kalau kira fakir miskin itu bakal kita tinggal sembahyang subuh, gara-gara nyari fakir miskin itu misalnya, atau disegaknya, atau dikejar anjing. Nah lebih mudah masuk situ. Tapi kalau nak abdol ini fakir miskin, karena langsung dinikmati oleh wong yang diperintahkan oleh Allah. Kalau celengan masjid ini, apa niat kita? Ya Allah, ampunilah dosa aku dan dosa kedua ibu bapakku. Waktu kita masuk ke celengan masjid itu, kenapa? Karena itu rumah Allah. Rumah Allah ini. Nah, itu yang lebih itu rumah Allah. Jadi niatkan ini rumah Allah. Walaupun 2 celengan itu dibeli kong kue atau dipaling wong, itu tidak jadi masalah lagi. Nah, cuman kalau Bapak nanya lebih abdol tadi, kalau bisa yo dua-duanya itu udah lebih bagus. Fakir miskin 1000, masuk sini 1000. Atau laju kalau ke fakir miskin itu. Asal tidak mensulitkan Pak. Tapi kalau kita gara-gara nyari fakir miskin laju sholat berjamaahnya tinggal, kita kejarlah ke kotak masjid itu. Oh iya. Bagus. Ya. Sip. Ya.
Ya. Sedekah itu luar biasa, Pak. Kalau dalam Quran itu Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fasaddaqo. Jadi tak kalau kita ni di akhirat kaget minta hidup lagi, ucapan kita aku nak sedekah. Ternyata Pak, sedekah itu luar biasa. Dia tu membawa cahaya, menjadikan benteng dari api tadi. Kemudian besar-besarnya pahalanya, besarnya. Sakingnya malaikat maut lagi tak sanggup nyabut wong yang banyak sedekah. Jadi siapa nak kepengen panjang umur, banyak-banyaklah sedekah. Malaikat maut mundur maju itu. Cuman kalau perintah Allah lanjaknya itulah ya. Ya maksud aku saking hebatnya sedekah itu, Pak. Memang perlunya sedekah itu. Ya. Nah sudah, jadilah. Lah 2-3 kali nak berhenti ini tak jadi. Jadi ingat ke bulan depan kita birrul walidain tadi, ya. Bapak-bapak sekalian, saya minta maaf dan terima kasih. Sudah agak nyiksa ini namanya. Janjinya 5 menit, sejam ini. Yang kita harapkan ridha Allah, ya, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah tadi. Jadi kita solat 2 rakaat itu, ya Allah, aku minta pahala yang disampaikan oleh Rasulullah, pahala haji dan umrah yang sempurna. Kita minta dengan Allah sesudah kita solat 2 rakaat itu. Dan memang itu Rasulullah yang menjanjikan. Hadisnya sahih. Ya. Boleh Pak, kita minta, ya Allah, aku minta pahala yang dijanjikan. Tapi kalau kita nginjek uang, kaget balas ya aku. Nah, itu tak dapat ya. Misalnya kita kondangan ya. Nah, kondangan masuk ke amplop. Awas kau kaget balas kalau aku ngundang. Nah, ini tak jadi pahala. Tapi kalau kita dengan Allah boleh minta ya. Allah tu senang kalau kita minta. Mintalah sebanyak-banyaknya. Demikian saja dulu. Ya Allah. Doa. Kita berdoa. Minta maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'da tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhir bersama-sama dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.